Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester pada mata kuliah sistem berbasis pengetahuan R02. Pertama, perkenalkan, nama saya Alfa Saputra dengan NPM 173117000650043. Jadi materi apa yang akan saya sampaikan yaitu adalah materinya adalah Cooperative Business Intelligence Model using a multi-agent platform, atau bahasa Indonesianya model kecerdasan bisnis kooperasi menggunakan platform multi-agent. Nah, di dalam materi ini ada apa aja sih yang akan dibahas? Jadi yang dibahas itu pertama itu ada abstrak, terus ada pengertian bisnis intelligence, yang ketiga ada masalah yang dimunculkan, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima metode yang digunakan, lalu ada hasil yang diperoleh, dan yang terakhir ada ide pengembangan. Yuk langsung ke materi yang pertama aja, abstrak. Jadi asasinya apa aja, yaitu saat ini penggunaan informasi teknologi atau IT sebagai alat bantu dalam kegiatan bisnis sudah menjadi hal yang sangat umum atau lumrah. Transaksi bisnis ini biasa dilakukan dengan bantuan perangkat IT sehingga dapat diolah dengan baik oleh sistem. Namun sebenarnya hal ini hanyalah sebagian kecil dari pemanfaatan IT yang mendukung bisnis. Peranan IT dapat dikatakan dengan merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang dapat mengekstrak dan mengubah informasi bisnis dari data-data operasional yang ada, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dukungan terhadap keputusan bisnis bagi pimpinan perusahaan. Nah, ini kan materinya tentang business intelligence. Jadi di sini saya mau kasih tahu nih pengertian business intelligence. Apa sih itu business intelligence? Business intelligence atau BI adalah seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan mendorong tindakan bisnis yang dapat menguntungkan. Ini adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, business intelligence memiliki dampak langsung kepada keputusan strategis, taktis, dan operasional bisnis organisasi. BI atau business intelligence mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta menggunakan data historis daripada asumsi dan firasat. Nah, alat BI ini atau business intelligence ini melakukan analisis data dan membuat laporan, ringkasan, dashboard, peta, grafik, dan bagan untuk memberi pengguna informasi intelligence terperinci tentang sifat bisnis. Jadi dari pengertian itu ada beberapa masalah nih yang muncul dari business intelligence sendiri. Nah, ayo kita kenali masalahnya. Perusahaan modern ingin memanfaatkan kecerdasan bisnis intelligence untuk melacak dan menganalisis tindakan mereka. Banyak aplikasi BI melayani tujuan ini di berbagai tingkatan, mulai dari mendokumentasikan dan membuat bagan, dan diakhiri dengan analitik dan sistem pendukung keputusan yang dianggap sebagai pelengkap dan memadai untuk sumber daya konsultasi dan manajemen. Namun, fungsi perangkat lunak business intelligence saat ini kehilangan dua fungsi. Nah, yang pertama itu, meskipun hampir semua aplikasi dari genre yang sama menggunakan konsep yang hampir sama, tidak ada application programming interface atau API yang terpadu untuk memungkinkan interaksi. Nah, masalah yang kedua adalah konsekuensi dari masalah pertama. Apa sih? Tanpa API terpadu, aplikasi BI tidak dapat diintegrasikan, menghilangkan kemungkinan pembentukan platform universal untuk layanan terdistribusi pada business intelligence. Nah, kurangnya dua fungsi ini membuat pengembang menemukan kembali roda dengan setiap implementasi yang baru. Nah, untuk mengatasi masalahnya gimana? Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan platform yang menjelaskan sistem intelligent business multi-agent. Sistem ini memberdayakan sumber daya BI yang tersedia untuk melayani segmen yang lebih besar dari aplikasi pengguna akhir BI secara kooperatif. Untuk membangun sistem ini, kami mengusulkan model terpadu yang memungkinkan penugasan berbasis agen, distributif, dan interaksi kooperatif. Sistem ini memungkinkan peneliti untuk bekerja sama dalam menyebarkan fungsionalitas platform multi-agent dan membantu mereka melanjutkan ke analisis yang lebih tinggi dalam mempertimbangkan konstruksi agen.
Tujuan penelitian. Nah, makalah ini tuh pasti punya tujuan ditelitinya gitu. Makalah ini bertujuan untuk memberikan model universal yang dapat diimplementasikan dalam layanan konsultasi dan manajemen dalam sistem pendukung keputusan untuk memungkinkan pengguna akhir mendapatkan saran terbaik. Menjadi universal dalam konteks ini berarti kemampuan model untuk mencapai tujuannya terlepas dari bidang implementasi. Dengan kata lain, kami bermaksud untuk memenuhi model yang lebih abstrak yang sesuai dengan semua jenis bisnis dan aplikasi bisnis intelligence. Nah, metode-metode yang digunakan dalam makalah ini adalah untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan metode berikut. Kami memulai dengan mengamati pemodelan BI mutakhir dalam karya terkait. Berdasarkan temuan, kami membangun model BI yang universal dan terpadu. Setelah itu, kami menerapkan model BI yang diusulkan dalam struktur MAS dan mendeskripsikan kantor agen dan status online yang menyediakan algoritma yang dibutuhkan. Nah, pada akhirnya, kami menerapkan semua temuan-temuan ini untuk menyelesaikan sebuah contoh studi kasus. Nah, jadi di dalam makalah ini berisi 6 bagian. Bagian pertama itu pendahuluan, bagian kedua itu ada tentang karya yang paling terkait literatur yang relevan. Nah, di bagian ketiga itu kami mendefinisikan konsep kami digunakan dalam model kami. Nah, bagian keempat ini kami akan membangun dan memproses model untuk platform multi agen yang diusulkan. Pada bagian kelima, kami akan membahas studi kasus. Nah, yang akhirnya nih di bagian 6 kita akhiri dengan kesimpulan. Lalu hasil apa yang diperoleh? Dalam metode ini, hasil yang diperoleh adalah membantu penyedia layanan mengelola layanan yang akan memungkinkan penyedia layanan BI untuk secara kooperatif mengimplementasikan aplikasi baru dan mengembangkan solusi yang lebih baik sambil mempertahankan program pengguna akhir yang fungsional. Selain itu, sistem ini memberdayakan sumber daya BI yang tersedia untuk melayani segmen yang lebih besar dari aplikasi pengguna akhir BI secara kooperatif. Yang kedua itu ada, dengan adanya sistem ini, maka perusahaan bisa melakukan kegiatan pemasaran yang sekiranya tepat sasaran. Nah, untuk mencapai hasil tepat sasaran, maka sudah seharusnya perusahaan bisa melakukan kegiatan prediksi terhadap proses penjualan yang akan dilakukan. Proses penjualan produk tentunya sangat berperan penting dalam memasarkan produk. Penjualan yang tepat akan membuat produk menjadi laris di pasaran sehingga nantinya bisa diperoleh hasil yang sesuai. Nah, yang terakhir ada ide pengembangan. Ada 4 ide yang bisa saya sampaikan untuk pengembangan dalam materi ini, dalam penelitian ini. Yang pertama itu pengoptimalan keamanan pada sistem bisnis intelligence, itu wajib. Lalu yang kedua ada mengelola layanan sistem dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kegiatan pemasaran dalam sistem yang lebih kooperatif. Yang keempat, memikirkan dan mematangkan konsep. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.